Dengan pelatih barunya, Malaysia targetkan banyak pemain keturunan dan ranking 100 FIFA. Harry Monta pemain klub West Ham United dan merupakan pemain keturunan Malaysia lah. Daripada mana? Daripada ibu beliau yang berasal daripada Sandakan Sabah. Dia dah main West Ham United sekarang ni. Dia main posisi center back, center midfield pun boleh. Jadi itulah. Ini antara part aku rasa pemain keturunan yang aku cerita banyak yang paling sedih tau. Budak ni dia boleh pergi lebih jauh sebab aku nampak dekat muka dia tu, muka orang yang betul-betul nak ada semangat untuk nak orang berjaya tu. Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Ino, guys. Negara tetangga kita, Malaysia, ingin menaturalisasi pemain tua, cuy. Aduh guys yang negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisan guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, berita guys, Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Berson da Silva. Pemain ini asal Brazil saat ini memperkuat JDT. Berson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah, ini mah satu musim pun udah lemes ini mainnya, kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya, udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kacukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dah, nggak tetangga kita ini tak habis akal ya. Buset, mewah guys, semangat Malaysia. Di mana masyarakat Malaysia sangat senang dilatih oleh Peter karena dia merupakan pelatih yang sudah sangat berpengalaman di Liga Jepang. Dan penduduk Malaysia atau rakyat Malaysia pun senang karena warga Jepang mendoakan semoga Peter sukses di Malaysia. Namun lagi dan lagi, apa mau dikata ya, media Malaysia selalu menaruh harapan yang cukup tinggi kepada Peter, di mana media Malaysia Makan Bola mengatakan Peter harus meloloskan tim Malaysia ke Piala Asia 2027 dan target dari FAM yaitu tembus 100 FIFA. Bos besar Johor Darul Ta'zim yakni Tunku Ismail Idris rela mengambil langkah besar demi mendongkrak kemajuan timnas Malaysia. Imbas Federasi Sepak Bola Malaysia dinilai kurang becus atau tidak berhasil dalam melakukan proses pengambilan pemain keturunan, makanya Ismail ingin turun tangan sendiri. Karena posisinya di dunia sepak bola jiran sangat terkenal, maka dari itu bos JDT menggunakan privilege dengan menyiapkan 2 pemain yang akan dinaturalisasi demi Harimau Malaya. Tak tanggung-tanggung, Ismail akan menerjunkan 2 anak asuhnya untuk ganti kewarganegaraan, sekalipun berstatus sebagai pemain asing, lantaran tidak memiliki darah keturunan. Kedua pemain asing yang dikabarkan merapat ke timnas Malaysia adalah Manuel Hidalgo dan Berson da Silva. Mereka berdua merupakan pemain reguler di Liga Malaysia. Berson misalnya dari klub Johor Darul Ta'zim bersamaan dengan Jordi Amat punggawa timnas Indonesia, dan Manuel Hidalgo dari FC Pahang. Keduanya adalah pemain lini depan semua. Kedua pemain itu bisa dinaturalisasi sebab tidak dilihat dalam konteks darah keturunan, melainkan dari seberapa lama pemain itu tinggal dan menetap di Malaysia. Baik Berson maupun Manuel, keduanya telah ada di tanah jiran semenjak tahun 2021, tentunya sudah hampir 5 tahun mereka di sana, dan bisa sesuai jika merujuk statuta FIFA pasal 7 perihal perpindahan pemain, setali 3 uang dengan Berson da Silva menjelas sebagai striker yang buas. Merujuk data Transfermarkt, pemain berusia 33 tahun itu 130 gol dan 26 assist dari 122 penampilannya, tulis salah satu media lokal jiran. Namun, sebelum menaturalisasi Berson dan Manuel, rupanya bos JDT akan dihadapi masalah besar, yaitu status tersedianya kedua pemain ini untuk disahkan menjadi warga Malaysia. Karena mereka berdua baru datang ke tanah jiran sejak 2021, itu artinya jika mengutip dari statuta FIFA pasal 7, seharusnya Berson dan Hidalgo bisa disahkan untuk tahun 2026. Jadi,
Target bos JDT untuk menurunkan kedua pemain asing yang akan dinaturalisasi itu tidak bisa secara langsung pada tahun 2025, sebab masih kurang 1 tahun lagi sesuai aturan terikat dari FIFA. Langkah yang diambil Tunku Ismail Idris tentu akan mirip dengan naturalisasi dari Indonesia, sebab dia telah bertemu dan berdiskusi bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kehadiran bos JDT bisa menjadi langkah awal bagi Harimau Malaya untuk ekspansi besar-besaran dalam langkah revolusi di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, sebab PSSI-nya Malaysia itu selalu kurang beruntung dalam mengambil pemain keturunan, sebut saja contoh Josh Brownhill, Mats Dale, dan Wan Kuzain yang hingga kini masih belum ada kepastian. Karena greget melihat hal itu, makanya Tunku Ismail Idris rela menjadi jembatan perubahan bagi skuad Harimau Malaya, dengan melakukan proses naturalisasi yang kiranya dapat mendongkrak pertumbuhan skuad. Di lain waktu, Malaysia memang ingin meraih perubahan, sebab di musim ini Harimau Malaya selalu kurang menampilkan hasil positif. Oleh karenanya mereka rela menyontek jalur naturalisasi seperti Indonesia. Tunku Ismail Idris, bos kaya raya Johor Darul Ta'zim, JDT, mengungkapkan dukungannya terhadap rencana naturalisasi dua pemain andalannya, Bergson Da Silva dan Manuel Hidalgo, untuk memperkuat timnas Malaysia. Keputusan ini muncul setelah timnas Malaysia tergabung di grup F pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Bersama timnas Vietnam, Nepal, dan Laos, sistem atau falsafah yang sesuai dengan pemain yang ada. Lebih ringkas, menyerang dan bertahan sebagai satu unit. Disiplin adalah kunci. Insya Allah boleh, tulis Tunku Ismail Idris dalam akun X Horohori, 9 Desember 2024. Tunku Ismail menjelaskan bahwa dia percaya Bergson dan Hidalgo dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Malaysia. Namun, ada sedikit kendala terkait status FIFA yang membatasi naturalisasi mereka. Bergson, yang bergabung dengan JDT pada Maret 2021, baru dapat dinaturalisasi setelah menyelesaikan 5 tahun tinggal di Malaysia, artinya dia baru bisa memperkuat timnas Malaysia pada 2026, sementara Hidalgo, yang bergabung dengan JDT pada Mei 2021 dan saat ini dipinjamkan ke Sri Pahang FC, juga diperkirakan baru dapat bermain untuk timnas Malaysia pada tahun yang sama. Tunku Ismail mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan strategi jangka panjang yang diharapkan dapat memperkuat skuad timnas Malaysia di masa depan. Bergson dapat dinaturalisasikan sebagai langkah jangka pendek setelah menyelesaikan 5 tahun di Malaysia, Hidalgo juga untuk jangka panjang, bersama pemain lain yang ada. Pemain JDT semuanya siap, ucap Tunku Ismail Idris. Bergson Da Silva, yang berposisi sebagai penyerang, telah menunjukkan ketajamannya sejak bermain untuk JDT, dalam 122 pertandingan. Pemain asal Brasil berusia 33 tahun itu berhasil mencetak 130 gol dan 26 assist, menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak klub. Sementara itu, Manuel Hidalgo, seorang winger asal Argentina, juga telah berkarir di Malaysia dengan cukup impresif, dengan status sebagai pemain JDT yang dipinjamkan ke Sri Pahang FC. Hidalgo telah mencetak 16 gol dan 28 assist dari 74 penampilannya bersama klub-klub Malaysia.